wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Ngobrol bareng SPM. Kali ini kita akan membahas topik kepekaan sosial Gen Z, hari aksi di dunia digital dan kehidupan nyata. Dengan tema yang menarik ini, kita punya tamu yang sangat spesial dan relevan dengan topik kita pada sore hari ini. Siapakah dia? Di sini ada Kabid Sosial Pemberdayaan Masyarakat dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aska Liza. Di sini aku menjabat sebagai ketua bidang SPMK di FKM. Ya, halo semua. Salam kenal Aska. Selanjutnya kita juga punya tamu spesial dari Kabid SPM Fakultas Agama Islam yang baru saja melaksanakan Bina Desa. Ayo kita sambut Kabid SPM FAI. Perkenalkan diri. Hai semua, perkenalkan aku Florencia Stenium, menjabat sebagai ketua bidang sosial pemberdayaan masyarakat di Fakultas Agama Islam. Ya, salam kenal semua. Di sini ada, dipanggilnya siapa? Aska. Ada yang manggil Aliza? Enggak ada. Berarti kita manggilnya Aska ya, Bu Aska ya. Aska dari FKM, PKIMM FKM. Selanjutnya ada, dipanggilnya siapa Pak? Aku dipanggilnya Tia. Oh, dipanggilnya Kak Tia dari PKIMM FKI. Jadi untuk pembahasan yang pertama teman-teman, yang kita ketahui sekarang ini IMM mempunyai kader Gen Z. Gen Z itu nggak terlepas dari yang namanya digital, karena Gen Z ini bisa dibilang dia tumbuh kembangnya bersama dengan tumbuh kembangnya digital, ya kan? Apalagi sekarang tuh kita apa-apa HP, ya kan? Waktu kita tuh biasanya lebih banyak ke HP ya daripada berinteraksi langsung sama orang-orang sekitar. Nah, sebagai Kabid SPM nih, Aska dan juga Tia, gimana sih kalian ini memaknai suatu kata kepekaan sosial itu? Karena kan pasti kalau dibahas pengalaman Aska sama Tia ini pengalamannya udah banyak ya. Ya kan udah berapa bulan ngejabat di SPM? 9 bulan. Kalau Kak Tia? Berapa ya? 10. Oh, 10 bulan. Ya. Jadi ya pasti ada lah beberapa kegiatan-kegiatan yang memang tujuannya itu untuk menumbuhkan kepekaan atau kepedulian kader IMM saat ini. Nah, kira-kira dari Kak Tia sama Kak Aska gimana sih memaknai kepekaan sosial itu? Gimana? Siapa nih? Ya udah, Kak Tia dulu deh. Kalau dari aku sendiri ya, memaknai kepekaan itu sendiri dilihat dari contohnya itu, karena sekarang Gen Z, apalagi kita ya, remaja-remaja dan kadang kita juga Gen Z ya, pasti itu dilihatnya dari media sosial kan teman-teman. Entah itu dari TikTok, entah itu dari Instagram, ataupun Twitter dan lain-lain. Nah, di situ kita bisa melihat dan sekarang kan banyak ya berita-berita itu yang langsung masuknya itu langsung dari media sosial, bahkan lebih cepatnya di media sosial dibanding dengan di media-media yang memang berita seperti Kompas ataupun mungkin apa gitu ya. Nah, di situ banyak sekali berita-berita yang masuk itu. Nah, di situ kader-kader sekarang tuh bisa melihat langsung apa yang sedang terjadi dan sekarang pun kayak misalnya kasus-kasus sekarang pun yang sedang naik-naiknya tuh biasanya tuh ada di pos-posan dan bisa di-repost oleh semua orang yang bisa melihat gitu. Iya. Jadi ketika mereka ngepost suatu hal yang sedang terjadi saat ini, orang lain yang melihat ataupun followers mereka pun bisa melihat itu dan repost kejadian-kejadian itu di situ sih. Dan selain itu dalam konteks ininya ya, kepekaan. Kalau misalnya dalam konteks kepekaan sosial di media digitalnya, kalau misalnya langsungnya itu sebenarnya banyak sih, kayak ada itu
sekarang juga banyak yang kayak peduli terhadap sesama temannya gitu. Oh, iya. Kayak misalnya membantu, kayak misalnya udah lagi sedang rapat, karena karena sudah malam, jadi teman-teman dari mereka tuh inisiatif dengan mengantarkan mereka mungkin ke rumahnya langsung ataupun ke tempat-tempat seperti busway gitu. Di situ aku lihat ada sekarang kepekaan terhadap sosialnya tuh tinggi sih. Ya, berarti sebenarnya kalau di kader FKI sendiri tuh untuk kepekaan sosialnya udah cukup banyak, udah cukup bagus sekali. Entah itu dengan masyarakatnya maupun sesama Kadernya, iya. bagus ya. Kalau dari FKM gimana? Di FKM sendiri berbicara tentang kepekaan kader tentang isu kader ya. Jujur di FKM sendiri tuh kepekaan kader tuh masih minim banget. Jadi memang kita tuh sebagai BPH harus kayak kita menginformasikan segala sesuatu ke kader, baru kader yang nantinya mereka mengirimkan informasi itu ke temennya, mungkin habis itu ke sosial media mereka gitu. Terus kadang juga dari mereka juga masih suka ada tuh kan di Instagram yang repost gitu kan, itu mereka masih suka bentuk repost gitu. Tapi nih menurut kabin SM sendiri nih, kira-kira kepekaan sosial tuh penting gak sih? Pentingnya kenapa tuh? Karena kita pasti mendapatkan segala sesuatu informasi tuh paling cepat itu pasti dari sosial media, gitu kan, apalagi TikTok, Instagram, Twitter gitu kan, itu pasti lebih cepat dibandingkan dari kayak Kompas tuh kan pasti mungkin dikit kan orang yang akan menoleh ke sana gitu kan, mereka tahu dari sana pasti dari FYP TikTok pasti mereka lebih cepat. Iya, karena ya pengguna terbanyak tuh TikTok ya benar. Kalau dari FAI sendiri gimana? Penting gak sih kira-kira kepekaan sosial itu? Sangat penting karena kita di dunia ini nggak sendiri ya, harus sosial berdampingan. Jadi bagaimanapun orang yang pendiam pun harus berbaur, harus harus menumbuhkan rasa peka sendiri terhadap temannya ataupun dengan orang lain yang belum mereka kenal sekalipun. Itu penting sih karena kita di dunia ini itu berdampingan dan tidak sendiri gitu. Iya, betul, sepakat. Karena kan kalau sekarang tuh sebutannya ada introvert, extrovert ini bisa dibilang sosial energinya selalu full. Nah, kira-kira ini saya penting juga sih, kayak gimana kalian itu ada nggak sih kader-kader kalian tuh yang memang bisa dibilang introvert? Ada, pasti ada. Yang kira-kira treatment kalian gimana tuh kader-kader yang introvert itu untuk bersosial? Ya, sebenarnya kalau introvert itu nggak perlu luas yang sosial langsung ke banyak orang, tapi ke teman-teman dulu nih. Kira-kira kalian pernah mengalami hal itu nggak? Gimana treatment kalian? Ada di salah satu kader FAI, dia itu orangnya sangat pendiam. Dan ketika kemarin kita mengadakan bina desa kepanitiaan, dia itu masuk dalam divisi tertentu kan. Nah, divisi itu sangat penting untuk kita, apalagi ini divisinya divisi konsumsi. Oh iya. Harus pilih dikit. Oke. Iya. Terus dia ini orangnya pendiam kan. Sebenarnya kan setiap divisi itu ada ketuanya kan. Iya. Nah, ketuanya ini tuh tidak bisa ikut. Jadi dia tuh digantikan. Oh. Mengajukan diri atau diajukan? Enggak, kita ngajuin karena dia tuh pengen mengikuti tapi dia masih belum bisa berani ngomong gitu loh. Oh iya, tapi itu menjadi PR buat BPH FAI untuk terus mengayomi. Nah, itu kan salah satu dan akhirnya karena dia yang sangat aktif di dalam divisi itu, jadi kita udah kamu aja yang jadi ketua konsumnya gitu kan. Nah, setiap rapat tuh jadi kan dia suruh mereport apa aja yang udah divisi konsumsi itu rapatin kan, misalnya kayak gitu kan. Nah, di situ pas awal-awal itu dia kayak masih pendiam, masih kayak malu. Kita udah kayak ayo nggak apa-apa, ayo bisa gitu kan, masih nggak mau. Akhirnya salah satu dari BPH kita kan ada PJ-nya, nah itu berusaha membantu untuk berbicara terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru dia. Nah, semakin kesini
aku lihat perkembangannya tuh ada gitu. Dia udah mulai berani ngobrol, udah berani apa namanya untuk speak up sendiri gitu tentang divisinya dia gitu. Jadi kalau treatmentnya itu lebih ke apa ya? Kita kalau kader kan kita itu lebih harus apa ya? Kita harus tahu semua apa yang dia suka dari mulai kesukaan dia ataupun hal yang gak dia suka, dan bahkan pun kita sebagai BPH untuk mentreatmentnya itu harus bisa sebagai tempat curhatnya dia gitu, agar kader kita tuh merasa nyaman dengan kita, akhirnya dia apa ya, bisa lama-lama sedikit-sedikit mulai nyaman dan akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan, akhirnya dia lakukan kayak ngobrol sendiri ataupun kenalan dengan teman baru sendiri gitu. Kan nggak semua kader itu kan benar-benar akrab kan ya. Nah itu salah satunya dia bisa kalau temennya ngajak ngobrol dia bisa langsung nanggepin dan dia langsung ikut bertanya juga gitu, kayak misalnya ya komunikasi dua arah dengan personal antar personal lah gitu. Nah, ya sepakat juga tadi yang dikatain sama Katia ya. Soalnya memang kita tuh kalau mau mendekati orang yang bisa dibilang introvert, nggak terbiasa untuk bersosial, itu tuh susah. Dan kita juga harus masuk dulu ke dunianya agar dia juga mulai terbuka sama kita dan nyaman. Nah, kalau dari FKM tersendiri nih, gimana treatment yang diberikan untuk kader-kader yang memang jiwa sosial atau bukan jiwa sosial ya, sebenarnya agak tertutup, introvert kayak gitu, gimana? Kalau di FKM kita tuh pendekatan ke kader tuh biasanya dari si kabit. Kan kalau di FKM tuh kader itu masuk ke anggota bidang ya. Oh iya, Masuk ke anggota bidang, harus pendekatan kita ke kader tuh biasa dari kabitnya masing-masing gitu. Jadi biar di FKM itu antara kabit dan anggota itu nggak ada gap. Jadi mereka kalau mau curhat apapun tentang itu bisa ke kabitnya masing-masing gitu. Terus juga apapun itu cerita mereka, mungkin dari tentang perkuliahan, tentang gimana mereka beriam, itu kita dari kabinnya itu. Nah, sepakat juga nih sama Aska, karena ya pikir saya juga di setiap komisariat itu mereka punya tipe-tipe kader. Ya kan, ada yang memang ekstrovert ya, ada yang memang introvert gitu kan. Dan kita juga kalau di FIP itu ya sama sebenarnya treatmentnya, untuk masuk ke orang-orang yang memang introvert, kita harus buat dia nyaman, kita harus buat dia merasa di tempat itu dia aman berekspresi apa aja, contohnya berbicara atau melakukan apapun. Karena ya kalau dia nggak nyaman dia bakal terus diam. Iya gitu. Selanjutnya kita lihat sekarang ini kan kader-kader kita tuh sering banget aktif di sosial media. Lagi-lagi kita balik ke Gen Z. Gimana sih kalian ini melihat kader Gen Z kalian di sosial media? Apakah kepekaan di sosial media ini dia bagus atau ternyata minim? Karena kan sekarang itu kalau kita mau tahu informasi apapun yang terjadi di dunia ini, bahkan ya sekitar kita itu dari sosmed kan. Nah, kira-kira gimana nih kader-kader Gen Z, FAI dan FKM dalam hal kepekaan sosial di dunia digital? Jujur di FKM sendiri itu yang tadi udah aku bilang, kalau untuk isu-isu itu mereka masih kurang, masih kurang peka, masih minim banget gitu kan. Jadi memang sebenarnya mungkin ada beberapa ya yang peka gitu kan, tapi memang lebih banyak tuh yang masih minim. Jadi tuh memang harus dari aku gitu kan sebagai kabin SPM tuh yang kayak kita yang menggali informasi, habis itu kita berikan ke kader-kader gitu kan. Terus baru kan mereka apa ya bahasanya, bantu nge-share. Ya betul, bantu nge-share. Terus mungkin ya terus mungkin di Instagram pun kan ada fitur yang namanya repost ya mungkin dari situ. Oke. Berarti bagus ya treatment dari FKM karena memang kadernya apa namanya, kepekaannya itu udah tumbuh, tapi memang belum melesat gitu kan. Jadi dibantik lah sama Aska sebagai kabin SPM, keren. Selanjutnya dari FKI gimana nih? Oke, kalau misalnya dari FKI sendiri kronologi sih sama kayak Aska. Kalau misalnya di apa ya, kalau misalnya di
lihat dari media digital ya, kayak misalnya Instagram gitu, masih minim yang apa ya, yang sadar terhadap ini, karena sekarang itu kan apa ya, di media sosial itu kan lebih tingginya itu tingkat pemakaian media sosialnya itu sebenarnya TikTok ya, Iya. dibanding Instagram. Memang kalau di Instagram mereka bisa merepost gitu. Kalau misalnya di TikTok kan hanya untuk apa, bisa sih apa namanya, kayak share ulang gitu kan. Tapi kalau misalnya di TikTok itu kebanyakan itu kan hal-hal yang FOMO ya, kayak misalnya ya kayak tren TikTok Velocity ya. itu bisa jadi di dalam ritme TikToknya itu tuh beda gitu kan. Seharusnya kalau misalnya ada satu berita nih, kalau mereka melihat terus berita isu-isu sosial kan, itu kan bisa jadi setiap harinya itu bisa ada walaupun tren TikToknya itu ada tapi beberapa katanya. Tapi kalau misalnya ritme TikToknya itu udah velocity misalnya ya, tren TikTok saat ini ya udah itu terus gitu. Jadi menurut aku kalau bisa di media sosialnya itu kurang ya menurut aku. Dan sama kayak Sky itu tuh harus dipantik, harus ditanya dulu gitu. Ini nih kayak misalnya para BPH dari FI sendiri biasanya kalau misalnya lagi di kalau misalnya itu biasanya mereka menanyakan kayak tentang isu ini harusnya kayak gimana. Tapi memang ada beberapa kader yang inisiatif sendiri datang dan misalnya WA ke para BPH kita FI, Kak, aku pengen diskusi tentang isu sosial ini gini. Oh iya, oke, gini itu baru. Tapi memang itu beberapa dan belum banyak yang apa ya, yang punya inisiatif itu sendiri gitu. Nah, tadi kepantik juga sama yang dibilang sama Tia. Jadi sekarang tuh kan FYP TikTok kita itu teman-teman tergantung bagaimana atau apa yang kita like ya. Contohnya kalau misalnya sekarang kita like banyakannya ya tren-tren sekarang ya, apa velocity, ya seterusnya bakal munculnya ya velocity. Ya, kalau kita nge-like-nya mukbang ya terusnya mukbang. Pesan juga buat teman-teman untuk yang sering main TikTok, banyak-banyakin like-nya itu tentang berita. Biar apa? Biar ketika kita lagi kumpul sama orang bahas kayak itu masih kayak lagi ada ini loh. Kan kita nggak tahu kayak oh iya emang iya. Jadi kita ketinggalan informasi yang padahal kita bisa dibilang 24 jam gak sih main TikTok, bukan sosmed gitu. Jadi perbaikilah kebiasaan yang memang ya nge-like yang tidak harus di-like, karena ya dari sekarang kita harus bangun pribadi yang memang mengkritisi isu-isu sosial seperti itu. Nah, tadi kan dibahas ya. Jadi sebenarnya sama juga sama di FIP. Jadi sebenarnya kader-kader yang peka terkait permasalahan sosial di sosial media itu bukannya nggak ada, tapi memang nggak sebanyak ketika mereka terjun langsung. Dan sebenarnya untuk hal itu bisa kita tingkatin lagi sebenarnya. Nah, kalau misalnya di FIP sendiri itu kan kalau dari kader Gen Z-nya tuh ya yang aku lihat ya sebagai SPM juga, mereka sangat amat antusias dalam kegiatan kemasyarakatan langsung, kayak terjun langsung, ngobrol langsung sama masyarakat, itu mereka lebih antusias kayak gitu. Karena kan waktu turun ke masyarakat, analisis mereka juga meningkat, skill analisis mereka. Kayak misalnya kita mau ngerjain proker ini, kira-kira kenapa harus di sini, permasalahannya apa, kayak gitu kan. Nah, kira-kira dari FKM, dari FKI, kader-kadernya itu kan tadi bisa dibilang kita nih minim ya di digitalnya. Kira-kira kalau misalnya di kehidupan langsung mereka gimana? Menanggapi itu antusias kah atau malah tidak? FPM sangat antusias, mereka sangat antusias, mereka lebih suka langsung kita turun ke masyarakat karena mungkin SPM sendiri di FPM sangat selaras dengan jurusan kita gitu. Apa jurusannya? Kesehatan masyarakat. Karena selaras juga, jadi mereka lebih suka terjun langsung sih ke masyarakat itu sendiri, ketemu sama masyarakat, ngobrol sama masyarakat. Udah itu kita itu kalau melakukan program kerja ke masyarakat pasti kita tanya dulu ke warga sana,
penyakit tertinggi di sini tuh apa sebelum kita mengenal. Jadi mereka kayak ya banyak belajar lagi gimana cara public speaking ke masyarakat itu sendiri gitu kan. Berarti sebelum sama ya, sebelum terjun itu pasti ada survei, Iya. ada analisis kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sangat antusias ya kalau FKM ini. Sangat banyak pasti. Kalau FKM gimana yang baru selesai bindes nih? Kalau nggak salah collab ya sama Iya, FKM. collab. Iya. Kapan-kapan bertiga kali ya. Oke, boleh. Jadi nanti bindesnya tuh bisa kesehatan, nanti ada apa ya? Dakwah-dakwahnya dulu di keagamaan ya. Kalau bagian FIP-nya tuh bagian ngajar kan. Iya. Udah saling melengkapi banget. Iya. Iya betul. Iya. Nah, kalau dari FI sendiri gimana? Kalau misalnya dari Pai sendiri ya, benar nih, apa ya, kurang lebih yang dikatakan si Aska tuh sama aja. Kalau semisal untuk terjun ke masyarakat langsung itu antusiasnya tuh tinggi. Ya. Apalagi di FAI ya, teman-teman, itu kita baru selesai mengadakan Bina Desa ya. Nah itu antusiasnya tuh tinggi, tapi memang ada beberapa yang nggak ikut karena memang bentrok dengan libur ya teman-teman. Jadi kan ada yang rumahnya sangat jauh, misalnya di Sumatera atau di Kalimantan, jadi Jauh banget ya. gitu. Tuh, misal dan orang-orang yang ikut Bina Desa itu tuh mereka sangat-sangat antusias, dan di saat hari terakhir kita eval pun di Bindes itu, mereka tuh menyampaikan kesan-kesannya itu benar-benar katanya Bindes ini tuh berharga gitu, sangat berkesan karena dari Bindes kita tuh bisa belajar ya teman-teman. Bindes itu kan Bina Desa yang terjun langsung ke masyarakat, yang bisa berbaur ke masyarakat. Nah kemarin itu kita mengadakannya itu 7 hari teman-teman, dan itu kita tempat tinggalnya itu di rumah-rumah warga semua. Nah di situ mereka udah salah satunya ngobrol langsung lah gitu ke masyarakat sekitar situ, dan juga hal-hal yang mereka tidak tahu pun jadi mereka tahu, hal yang kehidupan yang mereka belum pernah rasakan mereka merasakan. Deep banget ya berarti pembelajarannya. Karena dari Bindes ini kan karena kan mahasiswa itu lagi-lagi nantinya kita akan terjun langsung ke masyarakat, dan kita ini simulasinya sebelum kita langsung terjun ke masyarakat gitu teman-teman. Jadi di situ mereka banyak sih kayak kesan-kesannya gitu di sana gitu. Karena kan di situ kayak benar-benar kerjasama, kekompakan kita pun diuji gitu loh. Di tingkat diasah gitu. Dan misalnya yang belum deket pun jadi deket di Bindes gitu sama teman, ataupun ngobrol bareng masyarakat itu, walaupun di masyarakat sana kan menggunakan bahasa yang berbeda ya teman-teman, bahasa Sunda gitu. Sunda, tapi mereka masih bisa menyeimbangi itu semua. Keren buat teman-teman dari MFI. Tadi bisa dibilang tuh sebenarnya ketika dari SPM ini membuat program kerja terjun ke masyarakat, bukan hanya skill sosial ke masyarakat aja ya teman-teman kader ini dapat, tapi semakin eratnya persaudaraan antara kader. Iya Kan yang tadinya mungkin ya nggak deket, tapi karena satu divisi jadinya deket ya kan. Nah tapi kalau misalnya dari kalian nih udah ngelakuin kegiatan yang memang langsung terjun ke masyarakat, yang kalian lihat atau yang kalian dapetin nih dari pengalaman kalian kemarin, ada nggak sih kader-kader yang datang terus kayak cerita terkait kakak tadi aku nemuin orang ini, aku habis ngobrol dan aku dapat pembelajaran ini kayak gitu. Kira-kira ada nggak sih yang mereka tuh memaknai apa sih kegiatan yang kalian kasih gitu, memaknai misalnya dari yang tadi contohnya pesan-pesan gitu, pesan-pesannya tuh cuma di broker aja kah atau dari interaksi sama masyarakatnya? Kayak misalnya mereka bilang dari kegiatan ini aku merasakan kayak ternyata gini ya rasanya contohnya.
atau dari FI atau FKM. Kalimat yang menurut kalian deep banget kayak, oh ternyata kalian bisa memaknai ini ya, kayak gitu di kegiatan ini. Itu hanya di suatu kegiatan atau di ini Kak, apa namanya kayak isu sosial nih? Isu sosial juga loh. Isunya dong. Nah kalau misalnya di isu sosial itu ada kayak misalnya beberapa waktu lalu, kalau misalnya teman-teman tahu ya kan ada ya yang apa namanya berita tentang ayah yang menyetubuhi anaknya sendiri kan yang ayahnya sendiri salah satunya itu. Nah itu mereka tuh sangat-sangat kasihan sekali kepada anak perempuan yang terutama karena kita kan sama perempuan ya. Iya. Kenapa bisa terjadi nantinya setrauma apa anak perempuan itu gitu sih. Adalah beberapa kader yang benar-benar cerita seperti itu. Ya. Di FKM itu ada dari mereka yang kayak waktu itu kan aku pernah turun ke panti asuhan. Itu ada dari mereka kayak kasihan ngeliat anaknya kayak gini gitu kan, kayak jiwa sosial mereka kayak, makanya ada beberapa kader gitu yang ngajak bercanda si anaknya gitu. Terus juga waktu itu kita sempat turun juga ke kampung-kampung pemulung gitu. Terus kan mereka ngeliat tuh gimana kondisi di kampung pemulung itu sendiri gitu kan. Itu ada dari mereka yang ngobrol kayak kasihan gitu. Apalagi maksudnya anak-anak di kampung pemulung itu kan bisa dibilang apa ya, mungkin buat mereka melanjutkan pendidikan itu kan kayak susah gitu, mungkin orang tuanya yang maaf nggak mampu atau gimana gitu. Itu mereka ada ngobrol sama. Ya kan tadi kita tuh sebenarnya punya permasalahan yang sama nih. Jadi kader-kader sekarang tuh memang kalau untuk kepekaan sosial langsung tuh mereka oke banget, antusias banget, pokoknya bagus banget. Tapi memang untuk di dunia digital atau dunia sosmed ini mereka masih bisa dibilang kurang. Bukan nggak ada, tapi memang kurang ya, minim. Bukan nggak ada, tapi ada, cuma minim. Nah, menurut kalian, kira-kira permasalahan ini penyebabnya apa dan apakah ada solusi? Karena menurut saya juga penting sih, kita kepekaan sosial di digital ini sangat penting. Ya kan, karena ya tanpa sosmed kita nggak tahu apa yang sedang terjadi, ya kan? Contohnya orang-orang yang butuh keadilan, kita bantu lewat apa? Lewat sosmed, ya kan? Kita mengkritisi hal itu lewat sosmed, dan itu sebenarnya membantu, kepekaan hal itu membantu, ya kan? Nah, karena dari kita juga minim, kira-kira teman-teman tuh tahu nggak sih penyebabnya apa dan solusinya tuh bagaimana? Sebenarnya kayak kita ambil contoh ini, kita permasalahannya apa ya? Mungkin sama yang tadi udah dibilang juga, karena kita sering nge-like sesuatu yang apa ya, yang kayak velocity, pasti kan nge-like velocity, makanya mereka iya itu terus kayak mungkin ini Ya, oke, satu. Kira-kira solusinya apa tuh? ya like berita-berita yang memang lagi apa ya, yang lagi apa sih booming lah ya, mesti kata ini gitu kan, tapi bukan like-nya bukan membahas, bukan yang gimana ya, gitu. Betul. Tapi gini, sebenarnya dengan kepekaan sosial mereka mulai itu bagus, karena kan ya FYP-nya atau halaman Wikipedia itu bakal muncul ya berita-berita juga. Tapi menurut saya juga hal yang perlu kita tumbuhkan itu keberanian sama cara mereka mengkritisi suatu isu, ya kan? Karena kalau untuk sekarang tuh kita harus menyiapkan kader yang memang ketika dia mendapatkan informasi itu dia nggak langsung menerima, nggak langsung tapi dia kritisi dulu, dia cari dulu kira-kira informasi ini benar apa enggak, begitu. Kayak misalnya pengaruhnya apa, penyebabnya apa, begitu kan? Itu sebenarnya yang harus kita tumbuhkan di seorang kader gadget sekarang, gitu kan? Ya mungkin beberapa orang cuma mengetahui informasi atau isu, tapi gak banyak orang yang bisa speak up atau mengkritisi informasi tersebut, kayak gitu. Nah, kalau dari FI sendiri, kira-kira solusi atau penyebab dari permasalahan kader seperti itu apa? Kalau misalnya penyebabnya sebenarnya kurang sama ya. Kalau misalnya di dunia digital itu entah di Instagram, TikTok itu semua melalui ritme media sosial itu masing-masing ya. Nah solusinya itu
benar, kita harus mencari, atau sekarang kan berita-berita pun itu ada di semua sosmed ya. Nah, kita bisa follow itu dan juga kita bisa mencari tahu tentang itu semua. Dan kalau misalnya masih kurang ini, kita bisa langsung ke media apa sih? Media yang kayak misalnya kayak misalnya di Kompas gitu, kita langsung ini ke media yang akurat ya, gitu. Nah, kalau misalnya itu solusinya ya, itu sama aja sih salah satunya. Dan yang kedua itu bisa dari apa ya? Mungkin mereka itu karena sekarang itu kan TV itu lebih jarang ya. Iya, betul, jarang banget. Kan kalau misalnya di TV itu kan kebanyakan kan itu berita-berita ya, walaupun ada sinetron-sinetronnya juga. Mereka tuh masih belum banyak yang melihat secara langsung itu keadaan sekitar gitu, teman-teman. Kayak misalnya di Gaza ataupun orang-orang di pinggir jalan yang kelaparan gitu. Jadi itu sih kalau kataku masih belum bisa melihat ke arah situ sih Ya, menurutku juga FOMO tuh, maksudnya kan di Instagram tuh kan di cross mungkin ada kayak dia mah ikutan aja, FOMO aja, padahal mah nggak tahu maksudnya permasalahannya di mana. Tapi menurutku tuh FOMO tuh nggak bisa dibilang FOMO tuh jelek, FOMO tuh justru bagus, bagus gitu. Dengan mungkin memang beberapa orang hanya nge-repost tapi nggak tahu nih informasi mendalamnya, tapi dengan dia nge-repost itu kefaktaan sosial media udah bagus. Sebenarnya kalau untuk ya tadi FOMO tuh bagus sebenarnya. Kayak misalnya kita olahraga, ketika ada FOMO, ya maksudnya untuk kesehatan FOMO gitu kan. Sendiri kan. Iya. Maksudnya kita membantu menyebarkan informasi, dibilangnya FOMO. Kan ya berarti yang bilang FOMO tuh ada dengki kan. Iya, masih kurang ya. Gitu. Kira-kira dari penonton ada pertanyaannya nggak nih? Ada yang mau komentari gitu? Bertanya ada berapa views? Ada 1.500. Ada 2.900. Kita untuk Indonesia ya. Kita Iya, teman-teman boleh banget yang mau bertanya, boleh banget tanya di kolom komentar. Nanti bakal dibacain oleh admin kita tercinta, ada 2 di belakang layar. Oh iya, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya dibilang. Nah, jadi gini teman-teman, kan kita balik ke topik ya. Iya. Harmoni aksi dunia digital dan juga kehidupan masyarakat. Yang harusnya sebenarnya hal ini itu selaras. Sepakat gak? Sepakat karena yang tadinya antusias terjun langsung ya udah bagus, tinggal kita bangun lagi yang di dunia digitalnya. Karena ya hal ini juga menurut saya harus benar-benar selaras gitu kan. Nah, bisa kita tumbuhkan hal itu dengan, karena kadang-kadang ini gak suka kajian formal, diskusi santai aja. Diskusi santai, mengasah mereka tuh lewat diskusi santai itu. Kemudian nanti mereka pelan-pelan bakal berani untuk speak up di media sosial mereka. Seperti itu. Tidak ada lagi kah pertanyaan dari penonton? Belum ada. Belum ada. Boleh nanti admin dibacain ya pertanyaannya apa aja. Kita tunggu pertanyaan aja. Nah, tapi kalau misalnya kalian antara 3 poin nih, religiositas, intelektual, sama humanitas tuh ada di berapa persen dari 100% 3 poin ini? Di FKM buat humanitas itu 80. Oke. Bagus dong. Iya, karena memang aku lihat mereka memang suka langsung terjun ke masyarakat sendiri untuk membantu
gimana mencari solusi di masyarakat, karena mungkin selaras juga kali ya dengan Kesmas itu sendiri. Iya, karena masyarakat betul. Yang nantinya bakalan terjun langsung Masyarakat, iya benar. Jadi mungkin dari sinilah mereka belajar, dari sini mereka ya bisa menilai gimana kondisi di masyarakat itu sendiri, gimana cara menghadapi masyarakat. Betul. Kalau dari FI sendiri gimana? Kalau dari FI sendiri itu 70% lah ada. 70%, oke. Iya, 70% itu mereka terus habis itu juga mau terjun langsung ke masyarakat karena memang apa ya? Kayak misalnya sama sekarang kan banyak ya kayak bencana-bencana gitu kan. Itu juga ya lumayan lah mereka yang benar-benar peka dan ikut serta dalam membantu, entah itu berdonasi dari mereka sendiri ataupun mereka ikut membantu terjun langsung untuk mencari donasi itu sendiri. Bagus ya berarti ya. Karena memang sebenarnya kalau dibilang rasa humanitas itu setiap manusia itu kayaknya ada. Ada sih ada. Memang bukan nggak ada yang ini ya, bukan belum ada tempatnya untuk menuaikan rasa humanitas itu. Iya. Gitu. Tapi menurut aku dari mereka pun kalau misalnya ada melihat sesuatu yang yang langsung dari merekanya, kayak misalnya di jalan ataupun di mana ketemu misalnya seorang pakai yang susah di jalan, menurut aku mereka pun itu bisa langsung inisiatif membantu gitu. Memang tidak terlihat oleh yang lain gitu. Ya betul. Jadi karena kita juga udah di penghujung acara, Iya. nih sebelum kita mengakhiri ini, ada nggak pesan dari Kabid SPM Komisariat FKM dan FAI untuk kader-kadernya terkait humanitas mungkin? Pesan apa? Contohnya jangan lupa terus berbuat baik walaupun kalian ya bukan lagi di kegiatan IMM yang langsung masyarakat. Ada nggak pesan-pesan untuk kader-kader FKM atau FAI? Siapa dulu nih? Saya sih. Nanti kameranya yang gitu loh. Oke. Yang mana ini ya? Ya kamera kita di sini. Banyak banget ya. Seperti itu. Baik, siapa dulu nih? Nah, sekarang. Era kedua. Kalau aku untuk kader kita ya. Untuk kader kita Kader FAI. Saya Saya dulu. Hai kader-kaderku tersayang. Teruslah kalian berbuat baik kepada sesama karena kalian hidup di dunia ini nggak sendiri. Kalian itu makhluk sosial yang harus terus bersosialisasi, yang harus terus bersosial pada masyarakat. Tidak harus kita melakukan hal yang besar. Kita lakukan dahulu mulai dari yang kecil. Karena dampak kecil akan membawa suatu hal yang besar untuk masyarakat. Kita beri tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kader-kader FKM nih dari Kabid SPM ya. Halo teman-teman FKM. Sebelumnya aku punya sedikit mungkin bisa dibilang pesan untuk teman-teman. Jangan lupa kalian terus berbuat baik, nggak hanya di teman-teman saja, tapi di masyarakat itu sendiri. Kalian harus peka tentang semuanya, nggak harus semuanya sih sebenarnya, kayak hal-hal kecil aja tentang isu-isu kesehatan mungkin, karena selaras juga dengan kesehatan masyarakat gitu. Karena nantinya setelah kalian lulus dari Kesmas itu sendiri, kalian akan terjun langsung ke masyarakat, kalian akan melihat bagaimana kondisi masyarakat itu sendiri gitu kan. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu. Selamat. Nah, ini untuk kader-kader FIP tersayang nih, kader-kader kebanggaan. Pesan aku buat kalian, berusaha berbuat baik, karena hal kecil yang kalian lakukan saat ini bisa saja berdampak besar nantinya.